Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah. Kita hidup di dunia ini, tidaklah sendiri. Ada hewan dan tumbuhan yang juga hidup, berdampingan dengan diri kita. Salah satu hewan yang sangat dekat dengan manusia adalah kucing. Tempat hidupnya yang berdekatan dengan kita, membuat kucing sering melakukan kontak dengan manusia. Sifat kucing pun sangat jinak, sehingga membuat siapa saja bisa mendekatinya. Hal ini membuat orang jatuh hati kepadanya. Tidak sedikit juga yang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan. Tapi di balik itu semua, kucing juga mempunyai mitos, yang dipercaya oleh beberapa orang di Indonesia. Tentunya kita tahu bahwa mitos belum tentu benar. Lalu apa sajakah mitos tentang kucing yang tersebar di masyarakat, dan bagaimana Islam memandang hal tersebut? Sahabatku yang beriman, yang dirahmati Allah. Ada 5 misteri, mitos kucing mati di rumah kita. Yang pertama, pertanda buruk dan kesialan. Kucing sendiri memiliki umur maksimal sekitar 14-20 tahun. Ada kebiasaan unik yang mereka miliki saat mereka akan mati. Biasanya, kucing akan menyendiri dan menjauh dari keramaian. Kucing yang menjadi peliharaan pun akan menjauh pergi dari rumah, serta mencari tempat sepi. Tetapi, ada juga kucing yang langsung kehilangan nyawa di depan rumah kita. Banyak orang menganggap hal ini akan membawa keburukan. Tentu hal ini hanyalah mitos belaka. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun tidak harus mempercayai hal tersebut. Saat ada kucing yang mati, yang kita lakukan hanyalah menguburkannya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan bangkai hewan ditinggalkan begitu saja, seperti yang diterangkan di dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan melewati pasar. Beliau berjalan melewati beberapa dataran tinggi. Ketika banyak orang berada di sekitarnya, beliau berjalan melewati bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Beliau memegang telinga bangkai tersebut, lalu bersabda, "Adakah di antara kalian yang berkenan bangkai ini seharga 1 dirham?" Para sahabat menjawab, "Sama sekali tidak tertarik kepadanya, dan apa yang bisa kami lakukan dengannya?" Nabi bersabda, "Apakah kalian mau, jika bangkai ini gratis menjadi milik kalian?" Para sahabat menjawab, "Demi Allah. Andai ia hidup ia dalam keadaan cacat, karena telinganya cacat, maka apalagi jika ia sudah jadi bangkai." Lalu Nabi bersabda kembali, "Demi Allah, sungguh dunia bagi kalian itu lebih hina dari bangkai ini di sisi Allah." Hadis riwayat Imam Muslim. Mitos yang kedua, kucing hitam membawa kesialan. Kucing berwarna bulu hitam, yang dianggap membawa kesialan dalam kehidupan manusia. Mitos ini sudah tersebar luas di Indonesia. Dan tidak sedikit pula masyarakat yang percaya akan hal tersebut. Namun, mitos tentang kucing hitam tersebut sungguhlah tidak benar. Tidak akan ada kesialan yang datang dari seekor binatang. Semua binatang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu manusia dan bisa kita manfaatkan dalam mengumpulkan pahala. Kesialan yang datang merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umatnya. Hal ini untuk menguji seberapa besar keimanan serta ketakwaan kita kepadanya. Bahkan dengan memelihara kucing hitam, diri kita pun berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Pahala tersebut akan kita dapatkan jika merawatnya dengan penuh kasih sayang.
Karena dengan memberi kucing makanan, merupakan amalan sedekah yang banyak sekali pahalanya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung, yang basah, atau hidup, akan didapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan, yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu, mitos kucing hitam membawa kesialan adalah hal yang tidak benar. Hal ini hanya menakut-nakuti saja, karena sejatinya, binatang yang hadir dan kita berbuat baik kepadanya maka pahala pun akan kita dapatkan juga. Yang ketiga, benarkah kucing bisa melihat hantu? Mitos yang tersebar di masyarakat, dan membuat beberapa orang khawatir bahkan takut, adanya mitos, seekor kucing bisa melihat hantu. Mereka menganggap saat kucing bersikap aneh, maka kucing itu sedang melihat hantu, atau ada hantu di sekitarnya. Tentunya mitos ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Hal pertama yang kita harus pahami adalah, setan dan iblis memang selalu ada di sekitar kita. Mereka hadir untuk menggoda umat manusia, agar masuk ke dalam jalan yang salah dan menjadikan kita pendosa, yang akan masuk ke dalam neraka. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, setan yang dilaknati Allah itu mengatakan, "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau, bahagian jahat yang sudah ditentukan untuk saya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya." Quran Surah An-Nisa ayat 118-119. Maka dari itu, sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah, tidaklah perlu kita takut dengan mitos tersebut. Yang perlu kita lakukan sebagai umat muslim yang beriman, untuk membentengi diri adalah, rajin dalam melakukan ibadah dan melaksanakan amalan baik. Yang keempat, kucing bisa membangkitkan orang mati. Mitos selanjutnya yang membuat banyak orang terkejut adalah, jika kucing hitam melompati jenazah, maka jenazah tersebut bisa kembali bangkit dari kematian. Hal ini cukup terkenal dan banyak orang yang mengetahuinya. Jika dipikir secara akal logika, kisah ini tidaklah mungkin terjadi. Dalam ajaran Islam, juga tidak menunjukkan hal tersebut akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan kehidupan untuk umatnya. Saat sudah waktunya untuk ajal tiba, tidak akan ada yang bisa diperbuat lagi oleh diri kita. Semua hidup dan mati kita di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa tidak akan mati, melainkan atas izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan pahala dunia itu kepadanya, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula pahala akhirat itu kepadanya, dan kami akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Quran Surah Ali Imran ayat 145. Karena itu, mitos tidaklah benar. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, janganlah sampai kita termakan oleh mitos, dan membuat diri kita tersesat di jalan dosa, yang sangat merugikan kita nantinya. Yang kelima, benarkah kucing mempunyai nyawa 9? Mitos yang terakhir, sudah diketahui oleh banyak orang adalah, tentang nyawa kucing yang dianggap memiliki nyawa lebih dari 1, bahkan dipercaya bahwa kucing memiliki 9 nyawa. Hal ini tentu tidaklah benar, setiap makhluk hidup hanya mempunyai 1 nyawa saja. Kita manusia pun juga sama, semua binatang dan tumbuhan yang ada di dunia ini, merupakan alat bantu duniawi saja. Untuk usia, setelah mereka tiada, maka tugas mereka selesai selama di dunia ini. Hewan dan semacamnya,
Ia diciptakan di dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada yang sifatnya jadi makanan, ada yang sifatnya jadi petunjuk, ada yang sifatnya jadi tanda alarm dalam kehidupan. Di akhirat nanti, sudah selesai masa tugasnya, dia hanya kebutuhan dunia saja, kecuali nanti hal tertentu yang khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diizinkan untuk terjadi. Maka dari itu, sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah, berbuat baiklah terhadap semua hewan, agar mendapatkan banyak pahala yang menjadi bekal di akhirat nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya bagikan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.